Halo, perkenalkan saya Florentius Lito, saya dari 10. Di sini saya akan menjelaskan makna dan pengertian dari masa Prapaskah. Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah dalam tradisi gereja Kristen, terutama Katolik Roma dan beberapa dominasi Protestan, yang menandai dimulainya masa pertobatan selama 40 hari sebelum Paskah. Rabu Abu memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Kristiani, di antaranya tanda pertobatan. Rabu Abu adalah salah satu simbol Alkitabiah untuk penyelesaian dan perkambungan di atas dosa-dosa yang diperbuat. Saat pengolesan abu, sering diucapkan kalimat, "Ingatlah bahwa kamu adalah debu, dan kamu akan kembali menjadi debu," yang mengingatkan bahwa hidup manusia di dunia terbatas. Rendah hati di hadapan Tuhan. Simbol abu menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan yang lemah dan sepenuhnya tergantung pada kasih karunia Allah. Persiapan batin menjadi titik awal untuk melakukan puasa, pantang, dan amal kasih sebagai persiapan menyambut kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Paskah. Simbolisme abu. Abu yang digunakan biasanya berasal dari pembakaran daun palma yang telah diberkati pada hari Minggu Palma tahun sebelumnya. Penggunaan warna liturgi ungu selama masa ini juga melambangkan suasana keprihatinan, penderitaan, dan perobatan. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, saya bisa membantu menjelaskan aturan puasa dan pantang bagi umat Katolik. Makna angka 24 hari dalam masa Prapaskah. Perbedaan tradisi Rabu Abu di sebagai dominasi gereja yang menunjuk pada perintah baru Yesus pada umatnya yang saling mengasihi tanpa membeda-bedakan. Pengertian Kamis Putih. Kamis Putih adalah hari suci di dalam agama Kristen yang jatuh pada hari Kamis sebelum Prapaskah. Hari ini juga menandai dimulainya hari suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan merupakan peringatan peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus bersama 12 rasulnya sebelum ia disalibkan. Secara istilah, penggunaan kata putih di Indonesia melambangkan kemurnian, kesucian, kemuliaan, dan kedamaian. Makna utama Kamis Putih. Perayaan ini memiliki 3 makna rohani yang sangat mendalam. Pelayanan dan kerendahan hati, pembasuhan kaki. Yesus membasuh kaki para muridnya sebagai teladan bahwa ia, seorang pemimpin, harus melayani dengan rendah hati, bukan minta dilayani. Perintah untuk saling mengasihi dikenal juga sebagai Maudi Thursday, dari bahasa Latin Mentrum Sakramen Ekaristi, mengenang momen Yesus membagikan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya, hadiah terbesar Yesus sebagai tanda terima kasih dan persatuan dengan dalam perayaan. Beberapa tradisi dilakukan selama misa atau kebaktian Kamis Putih meliputi upacara pembasuhan kaki, pastor atau imam suci kaki beberapa anggota jemaah sebagai rela ulang tindakan Yesus. Perjamuan kudus merayakan kembali perjamuan terakhir untuk memperingati kehadiran Kristus dalam roti dan anggur. Tuguran. Adorasi. Umat yang diajak untuk berjaga-jaga dan berdoa dalam keheningan setelah misa, mengenang saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sabtu Suci. Malam ini Sabtu Suci, gereja merayakan Filidi Paskah menyambut kebangkitan Kristus. Sabtu Suci juga sering disebut Sabtu Sunyi karena keheningannya sinonim atau istilah terkait Sabtu Suci. Sabtu Sunyi
Pengertian Minggu Palma. Penyambutan sebagai raja merujuk pada kisah Alkitab di mana Yesus memasuki Yerusalem, menunggangi seekor keledai dan diselimuti. Pengertian Minggu Palma. Penyambutan sebagai raja merujuk pada kisah Alkitab di mana Yesus memasuki Yerusalem, menunggangi seekor keledai merah dan disambut meriah oleh orang banyak sebagai Mesias atau Raja. Minggu Sengsara secara resmi disebut pula sebagai Hari Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan karena telah penyatuan dengan sengsara Kristus. Perayaan ini mengajak umat untuk merenungkan bahwa kemenangan sejati Kristus dicapai melalui penderitaan dan pengorbanan umat, untuk merenungkan bahwa kemenangan sejati Yesus dicapai melalui penderitaan dan pengorbanannya di kayu salib. Tradisi perayaan. Perarakan dan palma. Umat biasanya membawa dan palma yang kemudian diberkati oleh pastor atau pendeta, lalu diarah sambil bernyanyi sebagai bentuk partisipasi. Ini memperingati saat tubuh Yesus dibaringkan dan dikubur dan turun ke dunia orang mati untuk mengabarkan Injil. Paskah adalah perayaan tertinggi umat Kristiani untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah penyalibannya, yang melambangkan kemenangan atas dosa dan kematian. Makna utamanya adalah penembusan dosa manusia, pembebasan dari perbudakan rohani, serta pengharapan